Halo semua, jadi kelompok kami akan mempresentasikan tentang plumbing system dan pengairan air bersih. Sebelum presentasi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama ada Angga, untuk dipersilakan memperkenalkan diri. Nama saya Ibu Tuangga Setiawan, NIM 005. Next, Chris. Perkenalkan, nama saya Kadek Kersanya Asdardanta, NIM 010. Nama saya Kada Rizky Mentara, NIM 011. Nama saya Iputu Aditya Bramanita Wiguna, NIM 012. Dan saya Wayan Arya Bayu Denesro Putra dengan NIM 025. Saya Igusti Agung Urah Yuda Yaksa Wardana, NIM 026. Saya Ida Bagus Kameswara Manuabe, NIM 027. Dan saya Imade Dion Arya Saputra, NIM 028. Selanjutnya ada daftar isi. Lanjut. Pertama akan dipresentasikan oleh Angga. Untuk Angga dipersilahkan. Pengenalan sistem plumbing. Slide selanjutnya. Sistem plumbing. Plumbing adalah pekerjaan penyambungan dan pemasangan pipa air ledeng. Selanjutnya. Sistem plumbing terdapat instalasi air kotor, air bekas, dan sistem instalasi venting. Ya mungkin untuk sistem plumbing ini bisa dijelaskan pengertiannya sedikit nggak? Sistem air kotor ada air limbah merupakan sistem instalasi untuk mengalirkan air pembuangan, dan air bekas merupakan instalasi untuk mengalirkan air buangan yang berasal dari peralatan. Dan sistem instalasi venting merupakan sistem instalasi untuk mengeluarkan udara yang terjebak di dalam pipa air. Dan selanjutnya ada sistem penyediaan air bersih, meliputi penyediaan air bersih itu sendiri dan distribusi. Yang sistem air hujan dan drainase. Biasanya dimasukkan oleh para perencana ke dalam sistem plumbing. Ada juga yang mengisahkan dari sistem plumbing. Selanjutnya akan dibacakan oleh Chris. Saya Kadek Kersanya Asdardanta akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu karakteristik pipa distribusi. Next. Yang pertama, ada pipa elbow. Pipa elbow adalah sebagai penghubung utama satu pipa ke pipa lainnya. Pemasangan ini juga bertujuan agar pipa lebih aman dari kebocoran yang mungkin terjadi. Yang kedua, ada pipa soket. Pipa soket adalah dikenal sebagai pembuangan pipa PVC yang utama. Fungsinya adalah untuk memperpanjang pipa dengan cara menyambungnya secara lurus antara pipa satu dengan pipa lainnya. Yang ketiga, ada pipa reducer. Pipa reducer adalah pipa yang berfungsi untuk mengurangi aliran air, plasma, atau gas yang mengalir di dalamnya. Yang keempat, ada pipa T. Pipa T, pipa yang satu ini berfungsi untuk membuat belok. Jadi pipa ini memiliki komponen yang digunakan untuk membagi aliran menjadi dua arah yang kemudian disebut sebagai T. Selanjutnya. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Adit. Yang ketiga ada syarat air bersih. Syarat air bersih sebelum bisa dikonsumsi atau digunakan oleh manusia dalam aktivitas air harus terjamin kualitasnya. Adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu pertama syarat fisik, yang kedua syarat kimia, yang ketiga syarat bakteriologis. Syarat fisik yang pertama yaitu air tidak berbau dan tidak boleh berasa. Yang kedua, air harus jernih, bersih, dan berwarna. Yang ketiga, suhu air baik dan sama dengan suhu ruang. Yang B, syarat kimia. Tidak mengandung zat kimiawi yang dapat mengganggu kesehatan manusia, misalnya zat timah. Yang C, syarat bakteriologis. Yang pertama yaitu jumlah
kuman dalam satu air minum harus kurang dari 100 kuman. Yang kedua, dalam 100 cc air minum tidak boleh mengandung bakteri E. coli yang dapat mengganggu pencernaan. Yang ketiga, tidak mengandung bakteri patogen yang dapat menyebabkan kolera. Selanjutnya, ada sistem pengadaan air bersih. Next. Fasilitas perpipaan. Yang pertama ada PAM. Air PAM berasal dari sungai dan waduk, kemudian diproses agar bisa dikatakan layak sesuai standar air bersih. Proses pengolahannya memiliki 4 langkah, yaitu yang pertama ada koagulasi atau flokulasi, adalah proses untuk mengeliminasi partikel yang berukuran besar. Yang kedua ada sedimentasi dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga ada filter atau saringan yang dipakai biasanya sand filter atau gravel filter. Yang keempat adalah disinfeksi untuk membunuh mikroorganisme yang dapat membahayakan manusia. Ya. Next. Next. Yang kedua ada PDAM. PDAM memanfaatkan sumber mata air direct yang diolah sama seperti PAM. Dia juga mendapat distribusi air bersih dari PAM. Untuk jaringan dari air dari perusahaan air minum, PAM memiliki jalur distribusi sebagai berikut. Yang pertama ada pipa distribusi umum PDAM. Yang kedua ada katup PDAM. Yang ketiga ada pipa dinas milik PDAM. Yang keempat ada meteran air. Yang kelima ada katup penutup. Yang keenam ada meteran air. Yang ketujuh ada pipa persil milik pemilik bangunan. Ya. Next. Ada rainwater harvesting atau memanen air hujan, bisa digunakan untuk multi tujuan seperti menyiram tanaman, mencuci, mandi, dan bahkan dapat digunakan untuk memasak jika kualitas air tersebut memenuhi standar kesehatan. Ada 3 komponen dasar yang harus ada dalam sistem pemanenan air hujan yaitu yang pertama ada catchment, yaitu penangkap air hujan berupa permukaan atap. Yang kedua adalah delivery system, yaitu sistem penyaluran air hujan dari atap ke tempat penampungan melalui talang. Yang ketiga ada stroke reservoir, yaitu tempat penyimpanan air hujan berupa tong, bak, atau kolam. Selain ketiga komponen dasar tersebut, dapat dilengkapi dengan komponen pendukung seperti pompa air untuk memompa air dari bak atau kolam penampung. Ya. Next. Ada pompa selanjutnya yang keempat ada pompa sumur. Mengandalkan sumber mata air alam yang berasal dari sumur yang kita buat. Dibantu dengan penggunaan air pipa dan pompa dalam pendistribusian air. Rampung adalah pompa air yang didesain sanggup memindahkan air dari tempat rendah ke tempat yang lebih tinggi dengan menggunakan aliran air atau memanfaatkan energi air dalam jumlah yang besar. Ya. Selanjutnya ada upfit distribusi. Upfit distribusi yaitu sistem distribusi air bersih. Dalam pendistribusian air bersih kepada pengguna diperlukan sistem perpipaan, reservoir, pompa, dan alat penunjang lainnya. Guna mendapat hasil yang kuantitas, kualitas, dan tekanan yang tepat. Metode pendistribusian ini bergantung pada kondisi sumber air yang digunakan dan posisi bangunan yang akan disalurkan air bersih. Pada gedung bertingkat dibutuhkan sistem distribusi air bersih yang berbeda dari jaringan dasar. Terdapat 2 sistem yang umum digunakan untuk bangunan middle rise atau high rise. Adapun kedua sistem tersebut dijelaskan sebagai berikut. Upfit water distribution, distribusi ke atas, dan downfit distribution, distribusi ke bawah. Upfit system, ini merupakan sebuah sistem pengairan yang sangat umum ditemui pada bangunan rumah yang rendah, terutama yang berlantai 1. Biasanya air bersumber dari PDAM sudah cukup untuk mendorong air keluar ke setiap keran yang ada. Namun, jika menggunakan bangunan yang bertingkat, dalam sistem air ini
Ground tank biasanya langsung didistribusikan ke masing-masing lantai. Dengan menggunakan pompa penerapan, sistem ini perlu memperhatikan kekuatan pompa yang digunakan air ke setiap lantai, hanya mengandalkan kekuatan pompa saja. Implementasinya adalah sistem ini relatif lebih murah, namun memiliki kekurangan, seperti pompa akan menyala terus-menerus serta ketinggian yang terbatas dengan kekuatan pompa. Selanjutnya akan dibacakan oleh Gung Yuda. Selanjutnya ada downfeed distribusi. Downfeed distribusi dalam sistem air ditampung dulu di tangki bawah atau ground tank, kemudian dipompakan ke tangki atas atau upper tank yang biasa dipasang di atas atap atau di lantai tertinggi bangunan. Dari sini air didistribusikan ke seluruh bangunan. Sistem tangkap atap ini cukup efisien diterapkan karena yang pertama, selama airnya digunakan, perubahan tekanan yang terjadi pada alat plumbing hampir tidak berarti. Yang B, sistem pompa yang naik ke air tangki atas bekerja secara otomatis dengan cara yang sangat sederhana sehingga kesulitan dapat ditekan. Yang C, perawatan tangki sangat sederhana dibandingkan dengan misalnya tangki tekan. Next. Downfeed system. Downfeed sistem atau DDS. Pada sistem ini air dari GWT atau groundwater tank dipompa ke atas dan ditampung pada water tower. Dari sini baru didistribusikan pada masing-masing penggunaan dengan cara gravity flow. Yang artinya di mana arus gerakan dibantu oleh gravitasi, yang di mana gravitasi ini sangat penting. Arus geraknya itu oleh gravitasi sangat penting. Perannya dalam sistem downfeed system, air pada awalnya akan langsung dialirkan dari tower ke distributor tanpa ada bantuan pipa karena sudah menggunakan bantuan dari gravitasi. Dalam sistem downfeed distribusi ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada sistem DDS dengan pembagian zona distribusi. Yang pertama digunakan pada bangunan lebih dari 10 lantai. Yang kedua, setiap zona mempunyai tangki penampung house tank sendiri yang disuplai langsung dari masing-masing pompa. Yang B ada sistem DDS tanpa pembagian zona distribusi. Yang pertama, umumnya digunakan pada bangunan dengan jumlah lantai maksimum 10 lapis. Yang kedua, air dari GWT atau groundwater tank atau deep well dipompa ke roof tank lalu didistribusikan langsung ke pengguna atau outlet. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kames. Selanjutnya, penerapan teknologi terkini. Mungkin untuk mempersingkat waktu yang dibaca yang penting-penting saja ya. Baik, Bayu. Penerapan teknologi terkini. Persoalan air bersih di Indonesia hingga saat ini masih menjadi masalah yang serius dan belum terpecahkan. Walaupun selama ini Indonesia dikenal luas sebagai salah satu penyumbang air bersih terbesar untuk negara di kawasan Asia Pasifik. Tak tanggung-tanggung, sumbangan air bersih yang berasal dari Indonesia besarnya mencapai 21%. Peneliti dari Pusat Penelitian Limnologi LIPI Ignatius Dwi Sutapa belum lama ini menjelaskan sumbangan 21% yang diberikan Indonesia secara tidak langsung merupakan data resmi yang dirilis Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ignatius mengatakan dari hasil penelitian yang dilakukan sejumlah pakar di bidangnya, saat ini jumlah air di bumi tetap sama, namun jumlah
pertumbuhan manusia terus meningkat dan itu menyebabkan jumlah air bersih yang bisa dikonsumsi jumlahnya semakin menurun. Agar kuantitas air tidak mengalami penurunan, perlu dilakukan berbagai upaya, salah satunya melalui teknologi ekohidrologi. Yang dimaksud ekohidrologi adalah menyatukan berbagai aspek diantaranya hidrologi, ekologi, ekoteknologi, dan budaya. Menurut Ignatius, tujuan penyatuan dalam berbagai aspek pada konsep ekohidrologi adalah untuk menghadirkan kualitas sumber daya air yang terbaik. Next. Tentang teknologi ekohidrologi. Ignatius Dwi Sutapan menerangkan itu adalah pendekatan dalam pengelolaan sumber daya air terpadu yang menawarkan pendekatan pembangunan berkelanjutan dalam memahami lingkungan dan sistem sumber daya air. Pendekatan itu dilakukan melalui pemahaman interdependensi, proses, dan komponen siklus hidrologi di ekosistem darat dan perairan. Dengan cara itu, kualitas sumber daya air bisa meningkat dengan mempertimbangkan unsur ekologi, hidrologi, ekoteknologi, dan budaya. Ya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dion. Baik, yang terakhir kesimpulan. Kesimpulannya yaitu kita sebagai seorang arsitek harus lebih memperhatikan sistem pengadaan air bersih di sebuah bangunan. Hal ini dikarenakan pengadaan air bersih merupakan salah satu hal yang sering dilupakan ketika mendesain. Padahal air bersih merupakan kebutuhan utama dalam melakukan aktivitas di sebuah bangunan. Selain itu, harus bisa mengatur penggunaan air yang tepat. Tidak kekurangan, namun jangan sampai kelebihan agar sistem air bersih dapat menjadi salah satu faktor dalam membuat kenyamanan beraktivitas. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Kami ucapkan Paramo Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Om Santi, Om.